Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat beriman, apa kabar? Segala puji bagi Allah yang telah memuliakan anak cucu Adam, yakni manusia, dan memilih dari jumlah manusia itu sejumlah ulama-ulama. Dan Allah juga memilih dari golongan itu mereka yang zuhud, yaitu para ahli hikmah dan para ahli karamah. Taklukkanlah kematian sebelum kematian itu menaklukkan kita. Ingatlah bahwa semua yang hidup dan bernafas akan menghadapi mati. Apabila sampai waktu yang telah dijanjikan, maka tidak boleh lagi ditangguhkan walaupun sesaat. Seperti firman Allah di dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 57, tiap-tiap yang bernyawa itu akan merasai mati, kemudian hanyalah kepada kami kamu kembali. Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kali ini kami akan mengupas kematian. Hendaklah ingat dirimu itu akan kembali menemui Tuhanmu untuk menepati sumpah janji dahulu. Suatu ketika di suatu hari sakratul maut akan menghampiri, niscaya kita menemui mati. Adapun yang dimaksud dengan mati adalah kembalinya diri rahasia kita kepada Allah Ta'ala dan tamatnya perkhidmatan kita menjaga menanggung diri rahasia Allah Ta'ala, dan kita kembali kepada diri empunya diri dan kita akan terus hidup. Perlu diingatkan bahwa kematian tidak pernah mengenal tua atau muda, miskin atau kaya, orang baik atau orang jahat, bodoh atau pintar. Bila saja telah sampai waktunya, maka manusia itu tetap akan menghadapi maut. Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran surat Yunus ayat 49. Apabila telah datang ajal, maka mereka tidak dapat menangguhkan walaupun sesaat dan tidak pula mendahuluinya. Banyak orang berkata bahwa kita tidak bisa mengetahui seseorang itu akan menghadapi kematian. Tetapi sebenarnya jika kita mempelajari dengan sungguh-sungguh dan mampu mencapai martabat ini karena berhasil mensucikan diri kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan telah sampai juga kepada martabat ma'rifat dengan Allah Ta'ala, niscaya kita akan diberitahu akan waktu kematian kita. Bagi orang-orang hakiki dan ma'rifat dengan Allah Ta'ala seperti para arif billah dan wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka diberitahu di alam ilmu gaib melalui laduni tentang berita kematian mereka, atau lebih dikenal oleh kalangan tasawuf sebagai perintah kembali. Biasanya perintah kembali ini akan diperoleh oleh mereka setahun sebelum saat kematiannya. Pada umumnya, mereka menerima notis kematian itu melalui laduni sebanyak 5 kali di dalam masa hidupnya, yaitu setahun sebelum mati, 6 bulan sebelum mati, 100 hari sebelum mati, 40 hari sebelum mati, 7 hari sebelum mati, dan seterusnya, tergantung kepada martabat orang tersebut. Adapun ciri-ciri kematian, jika bergerak seluruh tubuh dan merasai suatu nikmat yang amat sangat, itulah tanda 1 tahun kita akan mati. Jika bergerak pusat itu artinya 40 hari lagi kita akan mati. Jika bergerak jantung ini bermakna 20 hari kita akan mati. Jika bergetar dari pusat menghela arah naik hingga ke ubun-ubun kita dan mengarah balik, turun balik, dan berhenti di buku leher sampai tengah kulkum kita beserta dengan satu nikmat yang amat sangat rasanya. Ini bermakna 7 hari lagi kita akan mati.
Jika bergerak anak lidah ini bermakna 5 hari lagi kita akan mati. Jika bergerak di antara dua kening kita dengan suatu nikmat yang amat sangat rasanya, ini bermakna 3 hari lagi kita akan mati. Jika bergerak dahi kita, ini bermakna 2 hari lagi kita akan mati. Jika bergerak ubun-ubun kita di antara waktu zuhur dan asar, ini bermakna 1 hari lagi kita akan mati. Jika bergetar pusar terus menghelai naik ke ujung sulbi, lalu terus bergerak ke arah tulang belakang dan terus naik ke ubun-ubun kita, maka dengan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampailah saatnya kita meninggal dunia yang fana ini dan kembalilah ke akhirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di surat Al-Baqarah ayat 156, daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita datang, maka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita kembali. Adapun ketika kita menghadapi sakaratul maut, maka kita akan menghadapi beberapa rupa yang amat banyak. Mereka akan datang silih berganti untuk mengajak kita bergabung ke dalam kerajaan dunia mereka dengan merayu dan menawarkan berbagai macam keindahan, kenikmatan yang ada di kerajaan mereka. Jika saja ketika kita diajak dan kita mengikutinya, maka saat itu juga putus nyawa dari tubuh ini dan kita bisa saja masuk ke alam kerajaan, tumbuh-tumbuhan, hewan, alam-alam benda padat, cair, atau bahkan ke alam iblis. Yang datang bisa berupa rupa yang hitam, iblis, kuning, yahum, hijau, merah, maka adalah wajib kita menolaknya dengan mengucap dalam keadaan sakratul maut, di mana sifat-sifat Allah dalam diri manusia ditarik kembali dan tersisa hanya sifat hayat dan ilmu saja. Di masa yang semua amal perbuatan kita diputar kembali untuk kita saksikan, apakah kita sudah siap menghadapi itu sendirian, ataukah siapa yang mau menemani kita pada saat ini kalau bukan guru mursyid kita? Ingatlah, jika datang rupa-rupa yang tidak berwarna putih, maka wajiblah kita menolaknya. Kita hanya menunggu datang rupa berwarna putih, yaitu rupa Nabi Muhammad SAW, baru kita boleh mengaku untuk pulang dengan kita mengucap, manusia yang sempurna kembali ke zamannya sendiri, sebagaimana nyawa melompat jauh pulang di dalam. Tanasul Taraki sebagai berikut. Cahaya kembali pulang gilang gemilang kepada alam insan kamil. Budi kembali pulang kepada alam ajsam. Rasa kembali pulang kepada alam misal. Rupa kembali pulang kepada alam ruh. Warna kembali pulang kepada alam wahdiyah. Bau kembali pulang kepada alam wahda. Angan-angan kembali pulang kepada alam ahdiyah. Hidup kembali pulang kepada alam insan kamil, kembali sempurna terang benderang dari pada kodratnya. Berawal yang sempurna di dalam bumi suci adalah kulit, otak, urat, tulang, rambut, darah, daging, sumsum. Adapun saudara empat kembali pancar juga sama sempurna kepada bumi suci, air tuban, pembungkus, ari-ari, tali pusar, pancar. Semuanya telah pulang sempurna kembali kepada kodratnya. Yang hitam menyala menjadi merah, yang merah menyala menjadi kuning, yang kuning menyala menjadi putih, yang putih menyala menjadi terang menerang tunggal pada zat Allah. Maksudnya adalah kulit itu bernyala daging, daging bernyala tulang, tulang itu bernyala dilebur menjadi cahaya yang bersifat pada ma'rifat yang abadi. Maksudnya lagi adalah telah memusnahkan wujudnya hamba, karena hamba itu sama dengan Adam hukumnya. Adanya hamba itu melainkan satullah bercahaya dan yang ada saat-saat ajal menjemput.
Penglihatan orang akan mati sama dengan yang keluar saat-saat menjelang kematian, yang keluar dari tubuh kita tatkala sakratul maut menjelang di antaranya. Ketika datang cahaya hitam, itulah yang dipanggil cahaya iblis, maka pujinya la ilaha illallah. Ketika datang cahaya merah, itulah yang dipanggil cahaya Yahudi, maka pujilah Allah, Allah, Allah. Ketika datang cahaya kuning, itulah yang dipanggil cahaya Nasrani, maka pujilah Allahu, Allahu, Allahu. Ketika datang cahaya hijau, itulah yang dipanggil cahaya Jibril, maka pujinya Allahu Yahu, Allahu Yahu, Allahu Yahu. Ketika datang cahaya putih, itulah yang dipanggil cahaya Nur Muhammad, maka pujinya Masya Allahu kanal mu'mina Yahu, Yahu, Yahu hak. Manakala sudah habis segala rupa cahaya, pada penglihatan yang putih bersih muncul cahaya sangat terang kembali. Terangnya jauh dibandingkan cahaya matahari dan bulan. Terangnya terus meliputi 7 lapis bumi dan 7 lapis langit, dan tiada cahaya yang seumpamanya. Tidak ada bandingnya. Maka itulah yang disebut Nurullah, menembus meliputi segala ruang. Kemudian nyata tubuh kita laksana pinang dibelah 2, persis rupanya tiada bedanya, serta kita padang ada, kaful Muhammad. Maka itulah yang dinamai kalimatullah dan kalimatul Muhammad. Itulah sebenar-benarnya yang datang kepada mati. Maka itu puji, jangan dilupakan. Yahu, 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 hakku. Atau jangan berhenti pujinya hingga hilang. Demi Allah yang bersifat Rahman Rahim, jangan syak dan diam. Begitulah pengajaran daripada aulia Allah yang turun kepada guru yang mursyid. Maka kita serahkan dengan ridho serta ikhlas mati kita itu, karena mati itu tiada supaya ada. Tanda-tanda kematian syariat, yakni hancur tubuhnya dalam kubur. Tanda-tanda kematian tarikat, yakni tubuhnya tidak rusak dan kering. Tanda-tanda kematian hakikat, yakni tubuhnya utuh dan rambutnya serta kukunya bertambah panjang, wajahnya bercahaya-cahaya. Tanda-tanda kematian ma'rifat, yakni tubuhnya lenyap dalam kubur, diambil oleh malaikat, dibawa ke tanah suci menjadi wali Allah. Yang dikatakan sudah membungkus diri sebelum mati ialah lenyapkan tubuhmu ke dalam hatimu. Sudah memandikan diri sendiri bukan dengan air ialah lenyapkan dirimu di laut adanya Allah. Sudah menyembayangi diri sendiri ialah rahasiamu lenyap pada Nur Muhammad. Nur Muhammad lenyap pada Nur Allah. Tetapkan hatimu dalam keyakinan bahwa Allah itu esa adanya. Bila sudah ada nur yang tiada seumpamanya, sedang masih ada perasaan sakit dirasakan, itu belum yang sebenarnya. Jangan diikuti. Bila sudah merasakan ketenangan dan kenikmatan semata-mata dan seluruh perasaan telah sujud, berarti yakinlah bahwa Allah telah ada. Apakah ada nur atau tiada? Berangkatlah, janji Allah itu pasti Anda telah selamat. Berikut perjalanan setelah dikuburkan dalam bumi. Dalam kandungan bumi selama 3 hari, si mayat sedang membengkak, belum ada yang musnah. Dalam 7 hari, mulailah hancur tubuhnya, perutnya pun telah pecah. Dalam 40 hari, telah kehilangan urat, kulit, daging, rambut sudah terlepas, namun tulang belulang masih utuh. Dalam 1 tahun pertama telah ruku, dalam 2 tahun telah sujud, dalam 1000 hari semua tulang telah kumpul. Segalanya sempurna dari kodrat Zat yang maha mulia. Telah tiada rasa-rasa lagi dan tidak merasa rasa lagi. Tinggallah asma Allah
dan tiada di kudratnya. Berikut, pahamilah halangan saat sakratul maut. Yang pertama, nampak alam ruhiyah yaitu alam nyata. Terang menerang tapi bukan terangnya siang. Tiada timur, barat, utara, selatan, bawah, dan atas. Di situ nampak seolah-olah samudra tidak bertepi. Itulah kenyataan hati berbaur cahaya akal. Dan di tengah-tengah samudra itu ada surya jernihnya laksana langit di ufuk barat kala petang hari. Terang keemasan cahayanya, itulah kenyataan jantung berbaur cahayanya. Jauhar awal yang meliputi sejatinya hati sebagai pembukanya. Makamnya diciptakan bertempat di penglihatan, pendengaran, penciuman, perasa, dan perasaan. Disebut muka sifat. Kekuasaannya hanya memimpin segala sifat semua. Ketika itu, janganlah sampai khilaf terhadap tanda rupa yang sejati. Yang kedua, telah musnah alam ruhiyah, lalu nampak alam sirriyah, yaitu alam rahasia. Terangnya melebihi alam ruhiyah, disitulah kedatangan cahaya 4 warna, hitam, merah, kuning, putih. Itulah kenyataan budi mengeluarkan nafsu 4 perkara, masing-masing menjadi rintangan hati, berturut-turut muncul ke permukaan satu persatu. Yang mula-mula muncul adalah cahaya hitam, itulah nafsu lawwamah. Hawanya sewaktu hidup membawa haus, lapar, mengantuk, dan yang sejenisnya. Tempatnya di perut besar, keluarnya dari lisan, dan kejadiannya dalam cahaya hitam menampakkan jenis-jenis binatang yang merayap. Maka mereka akan menggoda agar dianggap sebagai Tuhan. Tanda kehadirannya adalah gempa bumi, alam nafsu yang disebut alam nasut, yakni tempat lupa. Maksudnya adalah sewaktu hidupnya mempertuhankan nafsu lawwamah. Banyak lupa daripada mengingati Allah, lebih mementingkan banyak makan, minum, tidur. Maka hendaklah ingat-ingatlah dengan segala keteguhan, jangan sampai hanyut berada di dalam cahaya hitam, bisa-bisa menjelma menjadi hewan yang merayap. Setelah cahaya hitam lenyap, lalu nampak cahaya merah, itulah nafsu amarah. Tempatnya di empedu, keluarnya dari telinga. Kejadiannya dalam cahaya merah, menampakkan jenis-jenis kelakuan sarani dan bangsa hantu, masing-masing menggoda agar dianggap sebagai Tuhan. Tanda-tandanya, api menyala besar menjulang. Alam nafsu itu disebut alam jabarut, tabiatnya geram, tempat menderita kesukaran. Awas, disinilah tergodanya orang yang selagi hidupnya mengikuti hawa nafsu amarah, seperti mengumbar marah, panas hati, ingkar, dendam, hasut, dan sejenisnya. Ingat-ingatlah, hendaklah teguh jangan sampai hanyut berada dalam cahaya merah, bisa-bisa menjelma jadi hantu. Setelah cahaya merah lenyap, lalu nampaklah cahaya kuning. Itulah keadaan nafsu sufia, tempatnya dilimpah, keluarnya dari mata. Kejadiannya di dalam cahaya kuning, menampakkan jenis-jenis hewan unggas dan bangsa burung yang dapat terbang, masing-masing menggoda agar dianggap sebagai Tuhan. Tanda-tandanya, angin ribut yang besar, alam nafsu itu disebut alam lahut. Tabiatnya suka berubah-ubah, tempatnya di dalam rongga anggota badan. Disinilah tergodanya orang selagi hidupnya mengikuti hawa nafsu syahwat. Keinginannya yang membawa kemurkaan, kesukaan pada kesenangan dunia sampai lupa mengingat Allah. Awas, ingat-ingatlah, hendaklah tetap teguh, jangan sampai hanyut berada di dalam cahaya kuning, bisa-bisa menjelma menjadi jenis-jenis hewan yang dapat terbang seperti kelelawar dan sebagainya. Tiada lama cahaya kuning lenyap, lalu cahaya putih datang. Itulah kedatangan nafsu mutmainnah, tempatnya di tulang, keluarnya di hidung,
kejadiannya di dalam cahaya putih menampakkan jenis-jenis bangsa ikan berada di Samudra Rahmah. Masing-masing menggoda agar dianggap sebagai Tuhan. Tanda-tandanya air jernih, tidak ketahuan asalnya. Alam nafsu ini disebut alam malakut, artinya istana, tetapi hati-hati, itu bukan istana sejati yang maha mulia, hanya penggoda saja. Disinilah tempatnya tergodanya orang selagi hidupnya mengikuti nafsunya yang menyuruh pada rakus, tamak, gila, harta dan kedudukan atau kemasyhuran, gila dunia dan sejenisnya. Ingat-ingat dan waspadalah, hendaklah yang teguh. Jangan sampai hanyut di dalam cahaya putih kalau menjelma pada ikan atau bangsa hewan dalam air. Yang ketiga, setelah musnah alam Siria, lalu nampak alam Nuria, yakni alam cahaya, terangnya melebihi alam Siria. Di situ datang alam pancawarna, hitam, merah, kuning, putih, hijau. Berbarengan dengan itu tampak terbentang istana 1000 keindahan. Itulah kenyataan panca indera yang disebut alam hidia, yakni petunjuk, karena memang menunjukkan tempat terbentangnya istana. Tetapi waspadalah, itu bukan istana sejati yang teratur maha mulia, melainkan hanyalah istana panasarana. Namanya, misalnya juga, istana yang indah teratur nampak cahaya hitam. Itulah cahayanya sat hewan yang bangsa merayap. Istana yang indah teratur nampak cahaya merah. Itulah istananya bangsa hantu. Istana yang indah teratur nampak cahaya kuning. Itulah istana sat bangsa burung dan hewan yang terbang. Istana yang indah teratur nampak cahaya putih. Itulah istana bangsa ikan dan hewan dalam air. Istana yang indah teratur nampak cahaya hijau. Itulah istananya bangsa tumbuh-tumbuhan. Tiba-tiba terdengar suara menyeru, menunjukkan pada istana yang agung maha mulia. Padahal itu semua bukannya istana yang sejati. Maka hendaklah diingat dan waspada, jangan sampai tergoda untuk memilih salah satu. Bisa-bisa termasuk ke dalam istana yang sesat, istana panasarana namanya, dan disinilah banyak terjerumus yang selagi hidupnya berdusta, menipu, licik, curang, dan sejenisnya. Yang keempat, masih di dalam Nuria. Di situ nampak cahaya jernih. Di dalam cahaya ada nyala berdiri memancarkan sinar 8 warna: hitam, merah, kuning, putih, hijau, biru, ungu, dan merah muda. Berbarengan dengan itu, nampak seakan-akan surga 1000 permai semua. Itulah kenyataannya sukma yang disebut alam iska, yakni alam birahi, syagarfi, karena tempat menggoda rasa merasa jatuh cinta kepada surga yang terbentang itu. Padahal sesungguhnya bukan surga yang suci yang penuh nikmat. Yang nampak surga 1000 hitam, licin, gelap, gemerlap, itulah kenyataan rasa. Maka jikalau berada di situ, bisa-bisa jadi raja jin hitam. Hati-hatilah, jangan sampai terhanyut di dalamnya. Yang nampak seakan-akan surga 1000 merah kemerahan, itulah kejadian diri kedustaan cipta rasa. Hati-hatilah, jika berada di situ, bisa-bisa menjadi raja jin merah. Yang nampak seakan-akan surga 1000 kuning keemasan, itulah kejadian dari kacaunya cipta angan-angan. Hati-hatilah, jika berada di situ, bisa-bisa menjadi raja jin kuning. Yang nampak seakan-akan surga 1000 putih bersinar bersih, itulah kejadian dari kesetiaan cipta atau kebiasaan berkhayal. Jika berada di situ, bisa-bisa menjadi penghulunya jin putih. Yang nampak seakan-akan surga 1000 hijau pelangi, itulah kejadiannya dari kekuatan cipta angan-angan. Jika berada di situ, bisa-bisa menjadi raja jin hijau. Yang nampak seakan-akan surga 1000 biru gelap gemerlap, itulah dari reka daya cipta. Jika berada di situ, bisa-bisa menjadi raja jin biru. Yang nampak seakan-akan surga 1000 ungu, itulah kejadian dari kelayakan cipta. Jika berada di situ, bisa-bisa menjadi raja jin ungu.
yang nampak seakan-akan surga 1000 merah muda terpancar serupa merah delima. Itulah kejadian dari berubah-rubah cipta. Jika berada di situ bisa menjadi Raja Jin merah muda, maka tiba-tiba menghembus segala bayangan itu semerbak bau harum yang menarik rasa, padahal palsu belaka. Ingat, jangan sampai dirasakan semua termasuk surga penyesatan. Orang tergoda di sini yaitu mereka yang selagi hidupnya suka terbenam dan khayal atau lamunan, malas bekerja, suka memusatkan daya cipta pada jalan yang tercela, maka itu berhati-hatilah. Yang kelima, musnah atau alam nuriyah, maka menampak alam uluhiyah atau ilahiyah. Artinya adalah alam ketuhanan, terangnya melebihi alam nuriyah, dan di situ nampak cahaya memancar di dalam cahaya. Itu ada berbentuk seperti anak lebah berdiri di makom fana. Itulah warna sukmah yang menambahi warna semua dan adalah meliputi di dalam jagat raya dan jagat kecil beserta isinya. Tetapi hidupnya dari purnamanya rasa. Lalu saat itu datang malaikat menyerupakan bapak dan kakek laki-laki atau leluhur laki-laki, mengaku utusan Zat yang Maha Suci. Katanya disuruh membawa ke rahmatullah. Hati-hati dan ingat, hendaklah tetap teguh, jangan sekali-kali mengimankan. Disinilah tergodanya orang yang selagi hidupnya suka membayangkan kesesatan dan penyesatan jalan ketuhanan. Yang keenam, masih di dalam uluhiyah. Semakin bertambah terangnya di situ tampak cahaya bersinar. Di dalam sinar itu ada bentuk macam-macam patung kecil dan gading atau semacam anak-anakan dari mutiara. Bukan laki, bukan perempuan, bukan banci berdiri di makom bakau. Itulah purnamanya rahasia yang menguasai di alam semua, tetapi hidupnya dari Zat Atma. Pada ketika itu datanglah beda arih menyerupai ibu dan nenek yaitu leluhur perempuan dan mengaku katanya utusan Zat yang Maha Suci yang disuruh untuk membawa ke rahmatullah. Maka ingatlah, jangan sekali mengimankan. Di sini tergodanya orang selagi hidupnya suka mengolok-olok. Yang ketujuh, di dalam uluhiyah terang menerang tiada hingganya, tiada bandingnya. Di situ tiada menampakkan apa-apa melainkan nur cahaya gilang gemilang, tiada bayangan. Itulah Zat Atma yang disebut sejatinya Zat yang tiada awal, tiada akhir, tiada arah jihad, tiada batas angan, tempat, tiada rupa, tiada warna, tiada berkesudahan. Aslinya segala asal-asali abadi. Semestanya meliputi sekalian alam semua. Meliputi, menguasai segala makum sempurna, hidup serta menghidupkan. Maha suci Zatnya yang maha agung, yang berkuasa asmanya serta sempurna af'alnya, yakni laisa kamisli syai'un, artinya tiada yang menyerupai sesuatu apapun juga. Lam yakul lahu kufuwan ahad, berada di dalam hidup kita pribadi. Wahuma ma'akum aina ma kuntum, tiada jarak antara manunggal hamba Tuhan. Sekali lagi sahabat-sahabatku, ingatlah kedatangan rupa-rupa yang dibayangkan di atas hanya sekali saja dan kedatangan mereka tidak menentu. Cuma tugas kita adalah menunggu rupa putih yaitu rupa Nabi Muhammad SAW. Setelah itu datanglah sakratul maut berdiri di hadapan wajah kita di antara kedua kening kita. Bercahaya seperti bulan purnama, memenuhi 7 lapis langit dan 7 lapis bumi, dan di dalamnya ada rupa kita sendiri. Adapun rupa sakratul maut itu adalah berwarna putih bening, bentuk rupa manusia, dan wajahnya seperti wajah kita jua, atau memang betul-betul seperti wajah kita. Di antara kedua keningnya bercahaya seperti bulan purnama, dan di dalam warna bening itu terdapat cahaya semacam kekuningan putih, dan kita dapat dengan jelas melihat wajah kita di dalamnya.
Adapun bagi orang-orang ma'rifat dan sampai pula martabatnya serta orang-orang arif billah dan wali-wali Allah Subhanahu wa taala, apabila tiba saatnya menghadapi sakratul maut, maka tidak siapapun yang dapat mengambil nyawanya kecuali Tuhannya sendiri dengan menunjukkan wajah rupanya, seperti yang pernah dilihat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Mi'raj dan Nabi Musa alaihissalam ketika munajat di Bukit Tursina. Tidaklah bisa dibayangkan hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang Maha mengetahui. Maka di saat itu dibukakan penglihatan dengan makrifat Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu yang amat sempurna. Maka di saat menghadapi sakratul maut itu, hilanglah segala kesakitan yang dahsyat, berganti dengan suatu kenikmatan yang tiada terkira, hingga kita tidak mengetahui yang mana kita ini telah terpisah di antara ruh dan jasad. Sekali lagi sahabatku, adapun rupa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang datang kepada kita menghadapi sakratul maut adalah amat elok sekali, tiada bandingan di alam dunia ini. Itulah rupa putih yang ditunggu-tunggu orang-orang arif billah di saat kematiannya. Alangkah beruntungnya kita jika dapat menemui mati dengan penuh ketenangan seperti yang pernah dihadapi oleh para aulia dan para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Demikian sahabat tentang kematian. Bagaimana pendapat Anda? Silakan share pendapat menarik Anda pada kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya kita semakin cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih untuk sahabat-sahabatku yang telah menonton video ini. Sampai berjumpa kembali di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.